Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosaina Amanda. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi. Reproduksi wanita yaitu dibuat oleh sekelompok organ yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya proses reproduksi kehamilan dan persalinan. Oogenesis adalah dimulai dari proses pembentukan sel telur. Dimulai dari oogenesis membelah secara mitosit, menghasilkan oosit primer. Selanjutnya, semua oosit primer membelah secara mitosit. Pembelahan mitosit dihasilkan hingga bayi lahir dari ovumnya. Mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer, mengalami kematian sekitar sampai masa. Organ reproduksi eksternal pada wanita memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama yaitu memungkinkan sperma masuk ke sel tubuh manusia, melindungi organ reproduksi internal dari kuman berbahaya. Setelah itu memberikan kenikmatan seksual. Setelah itu ada juga organ reproduksi internal pada wanita. Liang vagina, tempat fermentasi penis masuk ke sel sperma. Uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio dan janin. Tuba Fallopi yaitu tempat tersedianya pembuahan sel telur dan sperma. Ovarium, tempat reproduksinya hormon dan pematangan sel telur. Yaitu selanjutnya terjadinya kehamilan. Kehamilan terjadi setelah proses pematangan sel telur yang dibuahi oleh sperma. Maka dari itu proses kehamilan terjadi setelah suami istri berhubungan intim. Sel telur yang sudah matang memiliki masa hidup 24 jam. Yang selanjutnya yaitu proses menstruasi. Menstruasi memiliki 3 fase, yaitu fase foliker, yaitu setelah sel telur dilepaskan. Yang kedua fase ovulasi, yaitu pelepasan telur. Yang ketiga fase retelar, yaitu setelah sel telur dikeluarkan. Menstruasi sangat berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ovulasi. Ovulasi yaitu jika proses ovulasi reproduksi pria, yaitu ada tiga fase spermatogenesis. Spermatogenesis adalah tahap awal dari spermanosis, yaitu peristiwa proses pembelahan dari spermatogelium menjadi spermatosis primer atau mitosis. Selanjutnya, spermatosis melanjutkan pembelahan secara mitosit menjadi spermanosit sekunder dan spermatid. Yang kedua yaitu spermatogenesis adalah perubahan spermatid menjadi sperma dewasa. Spermatogenesis terjadi di dalam epididymis dan butuh waktu selama 2 hari. Yang ketiga yaitu spermamilasi adalah pelepasan sperma dari sel sokori ke lumen tubulus semivenosus, selanjutnya ke epididymis, lalu sperma bergerak ke dalam saluran reproduksi pria. Proses ejakulasi yaitu saat ejakulasi sperma didorong melalui pras deteres di dalam korda spermatika.
dan masuk ke rongga perut dan bergabung dengan vesikulasi seminalis yang menambah cairan di kali yang membantu menelurkan sperma. Ejakulasi terdiri dari cairan 3 sumber, vaskula, seminalis, dan prostat. Yang selanjutnya yaitu proses terjadinya mimpi basah. Mimpi basah ini merupakan sebuah mekanisme alami yang dilakukan oleh tubuh untuk melepaskan energi seksual. Pada pria terjadi ketika kantung sperma atau vesikula seminalis telah penuh dan akhirnya dikeluarkan oleh tubuh saat tidur malam. Terima kasih. Itulah respon dari saya tentang sistem reproduksi. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman.